wal asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang putri pindah kene ya, ben pantuane penak. Sini jejer kene. Mbak Nabil Bais. Kita akan bahas dulu wal asr. Apa artinya? Demi masa. Masa itu apa tuh? Demi masa. Berarti al-asr. Al-asr ini sebagian mufassir mengatakan al-asr ini waktu asar. Waktu asar. Waktu asar. Tapi sebagian ahli tafsir mengatakan al-asr ini waktu. Maksud di sini Allah bersumpah demi waktu dan peringatan kepada kita untuk selalu menghargai waktu. Orang barat ini mengatakan times is money. Apa artinya? Times is money. Waktu adalah uang. Dan kita ini adalah waktu adalah pedang. Jadi pedang itu ketika kita gunakan secara positif maka akan berbuah positif. Nah negatif dan negatif. Maka pandai-pandailah menghargai waktu. Nah waktu itu kalau bisa digunakan untuk apa hal-hal yang positif. Kira-kira kamu nek senggang waktu kok nggo menghafalkan Al-Qur'an apa kok nggo ngegame? Kamu menghafalkan Al-Qur'an karo ngegame kok ndi? Nah, maka dari itu kamu akan menjadi orang-orang yang lalai sehingga ketika kamu akan kecanduan game sehingga sholatnya menjadi lalai. Sholatnya diundur-undur. Wayahe kamu nanti setoran hafalane elok, ning gandeng kamu sudah memorimu isine Free Fire karo apa Mas? Jenenge Mobile Legend. Akhirnya kamu apa? Akhirnya kamu nggak bisa membagi waktu. HP itu kadang ya HP pada kaya pedang iki mau. Ketika digunakan positif akan menjadi positif. Negatif akan menjadi negatif. Saiki HP itu menjadikan yang dekat menjadi jauh, yang jauh menjadi dekat. Ais nggo HP, Nabila nggo HP. Fokus karo dhewe-dhewe Ais WA kancane, WA kancane. Padahal malah cedak-cedakan malah ora teko. Malah fokus ke orang lain. Maka disaki digunakan adab. Ketika kita berbicara pada orang lain, HP ini prei. Kalau kita berbicara dengan kawan-kawan kita, HP ini prei disalahne, fokus berbicara dengan kawan-kawan kita. Menghargai teman-teman kita yang ada di sekeliling kita. Kadang kan fokus dewi-dewi menghargai. Nah, wal asr demi waktu. Di waktu itu bisa menjadikan kita beruntung, bisa menjadikan rugi. Namun innal insana lafi kusrin. Nah, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Rugi apa berarti?
Lawan kata dari untung. Lawan dari untung itu rugi. Lawan kata untung itu rugi. Dan orang rugi ini ya wong tuno. Dia kan rugi. Maka dari itu janganlah kita lalai. Yang tidak rugi, sopo sing tidak rugi di sini? Apa jenenge? Orang. Siapa yang tidak rugi, Mbak Ais? Orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dengan saling manusia. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Illal apa artinya apa? Illa kecuali ladzina amanu adalah orang-orang yang beriman. Dan beriman wong iman kuwi apa wong iman kuwi? Meyakini dalam hati dan melaksanakan dalam meyakini dalam hati, mengucapkan dalam lisan, terus melakukan dalam iman kepada orang yang beriman. Orang-orang yang beriman ke apa? Percaya. Untung. Beriman. Orang yang beriman. Awake dhewe wis diajari. Rukun iman ada berapa? 5. Nah, wong ini ora guru ngegem Free Fire wae. Ayo. Awake dhewe ora kodak kok nyalahne kancane. Iki jenenge kaya wong duding lho. Wong duding nyalahne siji rono, siji rono iki nyawake dhewe. Jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Lanjut. Orang-orang yang beriman itu sangat rugi. Kamu alhamdulillah hati ini sudah beriman kepada Allah. Rukun iman ada 6. Pertama, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, rukun iman pesanan iman pada Allah. Allah Tuhan kita yang patut disembah. Mula awake karena iktikat beriman itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan kedua kita beriman kepada siapa? Malaikat, beriman kepada malaikat. Terus beriman kepada Rasul. Malaikat ada berapa? 10. Sebutkan malaikat dengan tugas-tugasnya. 1. Isto. Guru apa? Roket tuh. Tuh. Israel mencabut nyawa. Terus iman kepada Rasul ada berapa dalam Al-Quran? Nabi dan Rasul ada 25. Ada Nabi dan Rasul yang disebut ulul asmi. Jumlahnya berapa? 5. Coba baik. Ni mim disingkat ni mim ni n
Nuh, Ibrahim, Ibrahim, Muhammad, M Musa, Isa, Muhammad. Diurutke berdasarkan kelairane. Jadi Nuh kan dhisik dhewe, baru kuwi Ibrahim, baru Ibrahim terus Musa, Isa, Muhammad. Apa Nuh? Bagaimana ujiannya? Dia bahkan ada wahyu untuk membuat kapal dan dia sering diolok-olok oleh kaumnya. Siapakah anak Nabi Nuh yang tidak mau ikut dalam kapal? Kan'an. Ibrahim. Ibrahim ini adalah nabi yang kebal api. Nabi yang kebal api yang mempunyai putra namanya siapa? Dan Ishak. Ismail dari ibu yang bernama Hajar, Ishak dari ibu bernama Siti Sarah. Dan Ibrahim adalah bapak dari segala nabi. Jadi rata-rata nabi itu keturunan Ibrahim sampai Nabi Muhammad. Jaluri Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim punya dua putra, siji Ismail, siji Ishak. Dan si Nabi Muhammad itu dari jalur Nabi Ismail. Nah, sing nabi-nabi yang lain kuwi dari jalur Nabi Ishak. Ishak duwe anak jenenge Ishak duwe anak jenenge Yakub. Yakub ini seorang nabi yang punya nama lain Israel. Maka keturunan Nabi Yakub disebut Bani Israel, dari Nabi Musa dan sebagainya. Nabi Musa, Nabi Isa, keturunannya itu Nabi Yusuf. Itu Bani Israel. Bani ini maksudnya keturunan loh. Cara mamane si Alif kan Alif kuwi duwe kakung lho jenenge Mbah Marijo. Lah keturunan Mbah Marijo kuwi disebut Bani Marijo. Lah kaya si Alif, si Naisar, Zaki, Deba, terus Hasna, Fika kuwi Bani Marijo. Sak keturunane Mbah Marijo. Jadi dari keturunan. Jadi kayak aku dhisik, ndangkak dhisik ada kuwi ada seorang yang kaya raya. Omahe kuwi etane lek Simar. Etane Simar kaya di situ salah satu-satunya sedesa itu yang mempunyai kuda, orang terkaya sedesa. Kita nih pasti markaya main. Jadi masing jadi wis orang terkaya sedesa. Lah Mbah Sogar ini mempunyai keturunannya Mbah Sogar itu saya sendiri, Nabil, ngene keluargane Mas Yakub, keluargane Mbah keluargane Gone Robi, keluarga Bani Sogari semua. Sengidul. Iki ketu saya itu sak ublek RT Papak Sikidul iki sak keturunan kabeh. Satu mbah. Mbah. Gitu. Oke, jadi ada nah dari Mbah Bejo ini yang terakhir melahirkan di sini belatane Mbah Mono, keluargane Mbah Mono iki keturunan ning Mbah Bejo. Mbah Bejo duwe adik Mbah Satem, Mbah Satem di terah keturunan sing kidul. Lah terus Mbah Sikem. Mbah sapa lali aku. Ya nek terah adine Mbak ini Mbah Satem kuwi terakhir keturunane belatane gone Robi, gone Mbah Kaniem, gone Mane. Dari kuwi keturunane kuwi sampai sekarang tekan Tungguk, tekan Batane Sardut. Ya isih keturunan
Bani Sogari itu. Durane Mbah Cemblek dan lain sebagainya. Nanti sak trah itu sak keturunannya Mbah Sogari. Gimana? Tane Mbah Simar. Heeh. Tane pas yo nggone Mbah Simar barang kuwi. Jadi pokoknya lah saya dulu kalau kecilnya di sana. Jadi dulu gitu. Ini mulai Bani. Jadi kaya ndangkak sing gitu loh, aku ini termasuk Bani Sogari. Nah, gitu. Nah. Terus ni mim lagi ya. Musa Ibrahim Musa. Apa mujizat Nabi Musa? Isa. Apa mujizat Nabi Isa? Bisa agar bayi. M. Muhammad. Al-Quran, bulan. Jadi mujizat Nabi Muhammad itu ada bisa membelah bulan. Jadi bulan dibelah, terus bisa apa? Di sela-sela jarinya keluar air. Rasul ulul azmi, para rasul yang tabah, para rasul yang diberi petunjuk. Yang selanjutnya iman kepada kitab suci. Kitab suci, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Kitab Taurat turunkan kepada Nabi Musa. Kitab Injil, Al-Quran. Terus iman kepada hari kiamat. Kiamat itu Rasulullah pun tidak tahu kapan terjadi kiamat dan tidak dikabarkan, hanya dikabarkan tanda-tandanya. Dikabarkan tanda-tandanya, banyak sekali tanda-tanda kiamat. Akhir zaman ini pun sudah detik-detik akhir zaman, maka kita harus hati-hati, harus selalu iki mau kabeh kan rugi illal ladina amanu, kecuali orang yang beriman wa amilus sholihati, yang beramal soleh. Contoh amal soleh apa Bais? Salat, sedekah. Contoh amal soleh. Contoh amal soleh. Untuk ilmu ya wes. Radit, contoh amal soleh. Sedekah dijawab. Bisa anak yatim ngopo? Anak yatim kan ngopo maksudmu? Bantumu ngopo anak yatim? Makanan apa kok kena anak yatim iki? Yo, makanan apa kok ngene? Makanan apa sih kena anak yatim? Nasi apa? Masuk anak yatim kok ikut kucing? Nasi apa? Anak yatim dulu golek nasi kuning lho. Ayo si koles apa? Contoh. Apa? Amal soleh banyak sekali. Wong awake nyingkirne watu. Neng anu beneran griul wong itu sudah amal soleh. Kita senyum kepada teman kita, wis amal soleh. Yang penting orang kebanyakan senyum. Bisa amal soleh. Banyak amal soleh untuk dirinya sendiri, banyak juga amal soleh untuk orang lain. Nih, golek amal soleh.
bersedekah dan sebagainya. Hormat pada guru, hormat pada orang tua, hormat kepada yang lebih tua, itu termasuk amal soleh. Wa amilu solihati wa tawa saubil haqi, yang saling nasihat menasihati dalam kebenaran. Contoh nasihat menasihati ketika Nabila ngerti si Radit berbuat jelek, suka ngegame, suka keterusan. Ngandani Mas Radit, mbok mau ngegame di let-leti okana hafalan itu sampai ngandani dalam kebaikan. Si Aisyah peduli dengan Marvin, mbok kowe subuhan ning masjid kan ganjaramu kae. Ketika kamu ngandani ke orang itu melaksanakan, kamu akan dapat pahala yang sama seperti dia tanpa mengurangi pahala dia. Si Koles ngandani si Alif sisa tahajud ya. Nah, ketika ngandani kesetok pahala, apa menah dia kalau kena ngelakoni ditambah dia untuk ganjaran seperti apa yang dilakukan dia tanpa mengurangi ganjaran dia. Tur dan iki wa tawasobil haqi wa tawasobis sabar, dan menasihati dalam kesabaran. Nek menasihati kudu sabar. Ora mau ditolak aja muring. Momone si Nabil Mas Radit ki mbok rasa ngene apa urusan apa ini. Kowe harus sabar. Sing penting wis ngandani. Si Ais ngandani si Marvin kok salat subuh nang masjid palane gede lho. Apa pret mati ngono nek kuwi. Maka kamu harus bersabar. Dakwah itu harus sabar. Wong dakwah itu tidak harus mulus. Kita menyampaikan kebenaran harus harus sabar. Karena apa? Kita tetap ada penolakan, ada ujian dan lain sebagainya. Coba dibuka surat Ali Imran ayat 186. Ali Imran ayat 186. Nek sunatullah, nek kowe ngrumpi karo kancamu, ngegame karo kancamu ora ngantuk, nek ngaji niku gak ngantuke. Setane ngene nyocoki ngene terus. Ali Imran 186. Ali Imran 186. Dibuka. Kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu, dan pasti kamu akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang memberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang musyrik. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang paling kecil. Ayo perhatikan, kita baca bersama-sama. Saya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Latublaunna fi amwalikum wa anfusikum wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asraku adan katsiran wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min asmil umur. Nabila membaca artinya. Kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu, dan pasti kamu akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang musyrik. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diucapkan. Kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu, dan pasti kamu akan mendengar banyak hal yang menyakitkan hati dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan orang-orang musyrik.
jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Jadi ketika berdakwah menyampaikan menyampaikan kebenaran, pasti akan penolakan, ada kata-kata yang menyakitkan. Seperti Rasulullah ketika berdakwah ke Thaif, Rasulullah dilempari batu, dilempari kotoran manusia. Namun apa balasan Rasulullah? Sabar dan tetap mendoakan. Bahkan malaikat gunung pun sudah marah. Namun apa kata Rasulullah? Biarkan mereka. Suatu saat nanti di Thaif akan timbul orang-orang yang beriman. Dan maka kita harus bersabar, berdakwah bersabar. Wong aku mamane ngajak kowe ngaji, kowe ora teko, bersabar. Ngopo aku muring-muring. Wong kowe ya ora aku niatku mung golek jadi golek rezeki lho. Aku narik SPP kowe ora jadi golek rezeki. Golek Pak. Golek Pak. Coba lihat pengajian yang lain. Dia ada sing bayar loh. Bayar bulan bayar. Gratis. Mungkin kan ya soalnya so aneh. Kon ngaji sing gratis wae angel. Sing gratis wae angel. Ngantuk. Tenan. Ki sunatullah. Ada kok gede. Ada kok titena to. Kok iki ngaji ngantuk to iki. Kok mulai kok kene. Ada kok turu rumah teko jam 09.00 jam 10 kok turu. Ora ngantuk yakin kowe mulai kok kene serang ngantuk. Wis to. Itu karena apa? Godaan setan. Emang menek wong ngaji. Aku tanya nih ngaji ngantuk. Emang sadu. Itu. Maka terus dibuka lagi surat Al-Baqarah ayatnya benar 216 ya gue ya baca tak bacanya sih. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an ta'rahu say'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu say'aw wa huwa sarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ais dibaca artinya. Diwajibkan atas kamu berperang padahal itu tidak menyenangkan bagimu, tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak menyukai. Saya akan membawahi suatu kata-kata ini di jujuk ini. Boleh jadi kamu menyukai atau menyenangi sesuatu padahal itu boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Contoh, boleh jadi kowe kira seneng ngaji ning kene ning padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kowe seneng ngegame mantep ngegame padahal itu tidak baik bagimu. Kadang sesuatu yang tidak suka, kadang sesuatu yang terlalu kita sukai itu boleh jadi malah bukan yang terbaik bagi kita. Malah kadang sesuatu yang kita benci. Contoh si Marvin, dia membenci sekali pelajaran matematika.
Tapi boleh jadi pelajaran yang dia benci nanti suatu saat nanti akan bermanfaat. Aisyah sangat benci sekali pelajaran bahasa Inggris. Namun boleh jadi suatu saat nanti itu akan berguna bagi kamu. Boleh jadi Radit suka sekali dengan ngegame, bahkan ngegamenya sampai 2 hari 2 malam. Namun ternyata dengan ngegame itu akan apa? Akan nanti merusak otak-otak kita, sehingga kita menjadi ketergantungan, kecanduan. Nek kecanduan ngaji apa? Wah, mau alipe kecanduan. Orang buka Al-Quran sedino mumet. Oh, masih. Langsung mumet, langsung golek kaya wong mabuk. Di Al-Quran, bareng buka Al-Quran langsung plong. Kecanduan Al-Quran apa? Mamane si Marvin kecanduan hafalan. Orang ngapal nih Al-Quran sedino mules wetenge. Terus bareng awale mari. Bagus kalau kita kecanduan hal-hal yang baik. Jangan sampai kita kecanduan hal-hal yang Radit orangnya nyekel HP sedino kaya wong gemblung. Gitu. Maka kalau kecanduan ini bahaya. Gitu. Maka dari itu kecanduan boleh, tapi kecanduan hal-hal yang positif. Nabila karo orang dikir sedina mumet langsungan. Gitu. Si Aisyah nek ora sedekah sedina wae ndredeg ngowel. Nah, kecanduan koles ora kehilangan tahajud semalam langsung nangis. Oke lah. Radit wayah sang tahajud wis menene weker jam 3. Muni ya padani wekere. Muni neh koplek di HP ne. Ganggu wae. Itu. Maka kecanduan sing baik-baik saja. Kembali ki mau. Sesungguhnya manusia dalam kecuali apa Mas Alif? Beraman dan beramal soleh dan saling menasihati dalam kesabaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Dadi kuwi enek telung perkara. Siji apa? Orang yang beriman, beramal soleh dan berdakwah. Jadi nek duwe ilmu ki aja kok nggo dhewe. Sampaikan ilmu walaupun satu ayat ngajak kebaikan. Ora kudu pinter awake ngejak kebaikan ki. Ora dadak awake kudu lulusan pondok pesantren. Awake ngajak itu. Aku ora lulusan pondok pesantren, aku mah lulusan mondok muni ruset malah. Tapi tetap mengajak dalam kebaikan. Jadi ora kudu lulusan pondok pesantren. 1732. Jadi ora kudu pondok pesantren. Ning ketika kita harus menyampaikan kebaikan. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Namun kita harus terus menuntut ilmu. Thalabul ilmi faridatu ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Sakit kusuk entuk ilmu ante entuk barang. Bukaan ke 1732. Dan kita belajar, jangan mengikuti. 285. Kita buka surat Al-An'am ayat 116. Al-An'am ayat 116. Al-An'am ayat 116.
Al-An'am ayat 116. Golek kabeh ketemu sak kita waca. Dan jika kamu ini aku golek Mas Radit Mas. Oke Radit iki ngono ku ya aku semare jengkel liyane golek awake dhewe golek ya. Golek dhewe. Ngenteng nih gampang nih watake yo. Dadi engko liyane iso awake dhewe ra iso. Al-An'am 116. Sudah ketemu semuanya. Ngenteni Radit ketemu sih. Al-An'am ayat 116. Baru ketemu Mas Radit. Si Al-An'am 116. Kita di semak kabeh. 116. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Dibaca artinya Nabila. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanya persangkaan belaka dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Iki maksudnya piye? Awake nek gur melu-melu wong kan wonge oke kae sik. Orang paling banyak wong sing salat apa ora? Sing ngaji apa ora? Sing paling banyak. Nah, kalau awake mengikuti sing akeh dhewe ngono kuwi, kita akan tersesat. Karena orang-orang tersebut ki dia ngugem persangkaan. Ngugeme apa? Jare ini dango kira-kira barakane. Kira-kira mereka ora gelem berusaha untuk mencari kebenaran. Mula awake dhewe janganlah mengikuti mau ngikuti apa? Kebanyakan orang-orang di muka bumi ini. Aja melu-melu barang sing walaupun ngetren. Contoh cah wedok kan saiki enek sing ngusum rambutnya dawa separuh kene gundul, separuh kene anu. Terus ais ira-ira. Ngetren. Jangan kau ikuti. Cah lanang yo enek modele. Kene dijambul kene dientekne ngono kuwi. Padahal jambul ora oleh. Dijambul. Dientekne. Anek tren neh. Wong lanang nganggo gondel. Radit nganggo gondel, wortel ini wortel gitu. Dikira mengikuti tren sing anu. Sing kebanyakan orang ini iki ngombe wedang galak ora Radit ira-ira omone. Jangan ikut-ikutan hal-hal sing elek. Cewek oke sing misuh-misuh gitu terus melu. Ora lanang itu ora oleh. Jadi ngetren. Dhisik ya jaman kan nek ngetren, nek ora liyane poso ora poso jare gaul malah. Menek. Ana sing anek kancane poso dilokne sok alim. Sok yes. Ngene. Cah wedok oke sing ora jilbaban to. Enek sing jilbaban sok alim. Itu. Awak dhewe cukup apa boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal itu baik bagimu dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Jadi jangan mengikuti orang kebanyakan. Ditolak itu sunatullah. Awake berdakwah ditolak sunatullah. Saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Karena waktu sudah isya kita doa di para majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong ditata Al-Qur'an ya. Orang membacanya di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas surat Al-Humazah. Surat Al-Humazah itu adalah surat Makkiyah.
Surat keberapa? 104 diturunkan di Mekah. Coba kita akan bersama-sama mendirikan kita dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumasah. Alladzi jama'a malan wa attadah. Yahsabu anna malahu ahladah. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal af'idah. Innaha 'alaihim mu'sadah. Fi amatin mumaddadah. Kita akan beregu dua-dua. Alif sama tulis dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa addadah. Yahsabu anna malahu ahladah. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Alladzi tattali'u 'alal af'idah. Innaha 'alaihim muqadah. Fi amatin mumaddadah. Yo. Mas Aril dan Mas Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah. Alladzi jama'a malan wa addadah. Yahsabu anna malahu ahladah. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Wa adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim muqadah. Fi amatin mumaddadah. Radit dengan Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa addadah. Yahsabu anna malahu ahladah. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah.
Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yumazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi amadim mumaddadah. Ya, kita akan cari tajwidnya dulu. Ada ayat pertama mat lain wailulli. Kenapa idgham bila guna? Ada don mah tanwin ketemu huruf lam. Kuwi jenenge idgham bila guna. Likulli humazatillu. Kenapa disebut idgham bila guna? Kasrah tanwin ketemu huruf lam. Mazatil humaza alladzi matabi'i alladzi jama'a malau malawa. Kenapa disebut idgham bi guna? Huruf waw wa addada. Yahsabu anna guna. Kenapa disebut guna? Kenapa disebut guna? Ada nun bertasdid. Malahu Kenapa disebut madja ismung fasil? Karena di dalam satu kalimat karena di dalam satu kalimat panjang. Matobi'i bertemu dengan alif dalam satu kalimat. Matobi'i ketemu huruf alif dalam lain kalimat. Kuwi jenenge madja ismung fasil. Nek matobi'i ketemu huruf alif apa hamzah dalam satu perkataan disebut mad wajib muttasil. Lahu akhlada kalla layumba. Iklab kenapa disebut iklab? Nun sukun ketemu huruf ba. Layumbadanna nafilhu idhar koma ya nafilhu toma wa ma'a ada rokamalahu iki ngalene hutoma narullahilmu idhar komaria ilmu qada allati top iki lho. Bagaimana cara mentasdidkan po? Aduh, po no. Po. Halo, ihdinas sirapal. Sirapal gede. Nek ada dadi pol. Ihdinas sirapal. Ihdinas sirapal. Lagi alati top gila alati top po pap po alati top po alati top poliu alal afida. Nah alal a apa jenenge dari kemarin al afida innaha alai mat lain alaihimu idgham ini betul muqsadah fi amatimmu
idgham biguna. Kita ngalem kok itu bilang idgham biguna. Iso bedane ora? Idgham biguna apabila ada nun sukun atau tanwin ketemu huruf ya, nun, mim, waw, kuwi jenenge idgham biguna. Masuk dengan dengung, bi dengan gunnah dengung. Ning nek enek nun sukun atau tanwin ketemu huruf lam dan ro, kuwi idgham masuk bil dengan la tidak gunnah dengung, masuk tidak dengung. You understand? Yo, lagi coba kita akan membahas surat Al-Humazah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka bagi pengumpat dan pencela. Jadi enek pengumpat sing jenenge al-humazah, pencela al-lumazah. Wis beda nek. Nek al-humazah kuwi pengumpat, al-lumazah pencela. Iki pengumpat sing kepiye? Iki senengane wong ngenyek, ngenteng-nenteng, remeh-remeh, nyepelekne lek. Nah di sini senengane nyemir, nyinyir ya. Nyinyiri orang-orang yang suka bersedekah. Jadi ini ada dua loh. Wailul likuli, sungguh celaka. Wailul likuli humazatil, siji humazatil, alumazah. Ya apa? Alumazah apa? Pengumpat. Terus alumazah pencela. Kan loro. Humazah karo masa. Ahli tafsir menyampaikan al-humazah itu adalah mencela dengan perbuatan. Nek al-humazah dengan perbuatan, nek al-lumazah kuwi dengan lisan. Nek al-humazah kuwi mencela dengan perbuatan, nek al-lumazah mencela dengan lisan. Apa dia perbuatan? Contohnya Radit, nek wong sedekah dengan perbuatan. Ngelok nih. Dia dengan orang jenenge wong nyinyir lho, wong dia sirik ning kudu syirik lho. Sirik orang guyi, orang guyi. Nek alumazah. Nek alhumazah kuwi mencela dengan perbuatannya, nek alumazah kuwi dengan lisannya. Nah, orang ini al-humazah atau al-lumazah kuwi senengane mencela orang-orang yang bersedekah, suka bersedekah. Coba dibuka surat At-Taubah ayat 58. Surat At-Taubah ayat 58. Surat At-Taubah ayat 58. Surat At-Taubah ayat 58 digoleki surat At-Taubah surat kepira? Surat 9 ayat 58. Coba dibaca Arabnya Mbak Ais, artinya alif. Ayat 58. Mbak Ais membaca 58 At-Taubah surat ke-9 ayat 58. Nah, 58. Mbak Ais dibaca Arabnya. Dan di antara mereka ada yang mencelamu tentang pembagian sedekah zakat. Jika mereka diberi bagian, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi bagian, tiba-tiba mereka marah. Nah ya, ada sebagian mereka yang mencela orang-orang yang bersedekah, orang yang berzakat. Nek dikai bagian nek dibagi sedekah, maka dikai iki seneng memuji-muji. Nek ora dikai muring-muring, ora dikai bantuan muring-muring. Kadang malah apa nabil nyemploni kotak omong 2000. Dia mencela. Padahal dia malah blas ora tau nyemploni kotak. Dia senang mencela.
Ora Aril sombong, mosok nyemplone kotak 100.000. Dia suka mencela, awake dhewe ora malah. Gitu. Kae sok yes nyumbang sajadah bareng nang masjid. Padahal dia ora. Dia sukanya nyinyir. Nah, maka yang bisa menyelamatkan kita, ya orang yang bisa menjaga lisan apa? Lidah. Lagu ni Rumah Irama jam dhisik kowe urung lahir. Lidah itu sangat tajamnya lebih dari pedang. Bicaralah macam-macam, asal jangan nyakitin orang. Karena dari omongan bisa menimbulkan salah paham. Karena dari omongan bisa menimbulkan permusuhan. Lidah senjata utama bagi keselamatan Anda. Pandai-pandailah menjaga lidahmu kalau berbicara. Nah, lidah dibicara. Apalagi kita mau mencela orang-orang yang bersedekah, sementara awake dhewe ora gelem bersedekah. Lah ngono kuwi, orang-orang yang begitu jangan kau ikuti walaupun dia terpandang, walaupun dia suka duit dan sebagainya. Kita tidak boleh mengikuti orang-orang yang suka mencela. Wailul likulli umazatil lumasa, karena orang itu orang yang celaka. Buka surat Al-Qalam ayat 10 sampai 11. Al-Qalam ayat 10 sampai 11. Al-Qalam 10 sampai 11. Nabil membaca Arabe. Surat Al-Qalam surat pira Mas Nabil? Surat ke-68. 60, surat ke-68. Ayat 10 11. Surat ke-68. Juz 29. Yang membaca Arabnya Mbak Nabil, yang baca artinya Mbak Zara. Ayat pira, Lek? Oh iya, ayat 10. 10 11. Ayo. Wala tuqul halam kum mahiyan amatin masya'in minam. Dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina, suka mencela yang kian kemari menyebarkan fitnah. Tadi aja ngikuti sing wong seneng tumbak cucukan, sing wong seneng apa? Seneng mencela, mengumpat, ngenyek. Dia tidak pandai bersyukur. Nanti sing elek-elek jangan kamu turuti. Jadi orang-orang yang ngajak kepada kejelekan ini tidak boleh kita ikuti. Lah pokewo lele, kita tidak boleh pokewo kepada hal-hal yang jelek. Kita boleh tolong menolongi dalam kebaikan. Tawanu 'alal birri wa taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan pelanggaran. Jadi kita harus menjauhi. Boleh kita bergaul dengan mereka, tetapi ketika mereka suka mencela, kita harus menjauhi mereka. Bergaul pun kita harus bergaul dengan orang-orang yang soleh. Jadi diibaratkan Nabi bahwasanya jika kamu bergaul dengan penjual minyak wangi, maka akan ketularan wanginya. Nek kamu bergaul dengan tukang pandai besi, maka akan ketularan apa? Sangite, ora besine, sangite. Begitu ya kita bergaul dengan orang-orang yang suka ngegame, maka kita akan ketularan ngegame-nya. Wis to, angger ngumpul pra bahas ngegame. Wis to. Mau wedok-wedok, kita ngumpul dengan orang yang suka membahas cowok, maka akan ketularan bahas cowok. Iya. Dia akan ketularan. Ketularan. Jadi pas ngumpul-ngumpul kan ngerumpi roh cowok liwat, wow keren, terus karo ngelap oweh. Terus cowok godain aku dong. Nah, maka harus kita
benar-benar bisa memilah-milih teman. Apalagi teman-teman yang suka mencela iki mang, suka mencela. Di sini orang-orang suka mencela orang bersedekah malah. Suka ngenyek korban mosok kae korbane mung wedhus cemple. Ning awake dhewe ora korban. Nah itu. Bukannya dia tuh tidak punya uang sing mencela kuwi, bahkan banyak uang. Dia malah uangnya lebih banyak daripada yang suka sedekah itu. Ning karena iman. Ayat kedua, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa adada. Apa artinya? Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Jadi momone si Alip bareng adol pedet. Payu 7 juta pedet. Dihitung-hitung. Si Arif takmir masjid. Masjid Dwi Saputra lagi membutuhkan dana sekitar 1 juta untuk beli amplifier. Iki malah mencela. Masjid kok kurang jaluan wae. Padahal dia ndek duit. Dia mencela orang yang beda cerita dengan Kolis lagi panen nongko payu 1.500.000. Gone masjid Aril lagi butuh diinfakkan kepada masjid Aril 1 juta. Itulah orang-orang yang hebat, sedekah tanpa pandang bulu. Maka kamu harus suka sedekah. Ngopo iki? Ana wong ngaji ngegas dhewe ngopo? Jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Jadi ketika duding maka sing salah wong dhewe. Gitu. Apalagi kamu santri, di sini santri lama. Maka kamu harus apa? Kamu santri senior. Maka harus kamu beradab, duweni adab. Gitu. Ketika ditegur jangan menyalahkan orang lain wong sing salah awake dhewe. Terus itu yang suka menumpuk-numpuk harta. Menumpuk harta. Cara Jawane iki apa? Wong cepil, serakah. Bahkan kayak nek di zaman Nabi Musa ada yang namanya Korun. Siapa Korun? Umat Nabi Musa itu yang ndonga apa? Yang pengen kon mendoakan menjadi orang kaya. Ketika didoakan oleh Musa menjadi orang kaya, maka dia kon sedekah ora gelem. Maka ya terus dibenamkan Korun dan hartanya ke tanah. Mula saiki wong ngomong nemu emas enek lemah jenenge harta karun, harta korun. Nah, itu sukanya menumpuk-numpuk harta. Nah, ayat selanjutnya yahsabu anna malahu akhlada. Ya manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalnya. Ya, dia mengira hartanya itu dapat mengekalkannya. Rumasane dia ngumpuk bondo terus ora diinfakkan. Padahal harta itu yang dibawa mati, harta yang diinfakkan kepada jalan Allah. Harta sing kekal, harta sing ngrembaka tenanan. Umpama ditabung banke malah ya umpamane si Aril duwe 1 juta ditemabung ning bank. Dindapkan begitu saja. Ning belum tentu 50 tahun nanti, ketika 50 tahun nanti nilai 1 juta di bank sekarang besok wis ora payu 1 juta. 50 tahun kemudian zamanku dhisik duit ₹20. Zaman aku cilik TK. Gangge ora mudeng kok ora gangge. Kaya wong kondangan ora mati-mati gangge. Nah, jadi duit ₹20 dulu untuk permen safari papat. Saiki wis ora mudik. Permen cilik-cilik sak permen jahe saiki.
oleh papat. Kuwi selawe rupiah. Aku sanggup SD sanggup sekolah apa 50. Heeh. 50 rupiah. Saya serahin untuk 50 rupiah iki. Deng-deng. Zamanku SMP kuwi nek sego lawuh buncis kuwi 200 rupiah. Nek sego soto 500. Iya, sego soto iki 500. Nek sego lawuh buncis kuwi 200 rupiah iki zaman aku. Sekolah. Gua momen zaman aku sih sangu 5.000 jaya di udara. 5.000. Bahkan saya dulu SD ki sangu 50. Lah aku nek kadang aku kan iman aku jajan. Go mulih ngono mak teko sangu isik ya nggo sangu sesuk neh. Nek cah iki njaluk tetepe. Pokoke jatahku ya iki ya. Aku ya nggo sangu sesuk neh ya sesuk neh ngono. Gitu. Nah, tapi harta yang berguna kuwi harta yang diinfakkan ke jalan Allah. Dibuka surat Al-Baqarah ayat 261. Al-Baqarah 261. Al-Baqarah ini surat kedua ayat 261. Sing maca Arabe alif, sing maca artine Aisyah. Arabe sing maca alif. Ayo. Ayat 261. Yo. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbalatin mi'atu habba. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Adi baca artinya 261. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah maha luas, maha mengetahui. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Aril kuwi nandur pari. Dijiblok ning sawah, siji tok lho. Nah, dan itu nanti akan tumbuh berapa? 7 tangkai. Maksudnya nek pari kan nek drigik-drigik to. Nah, 1 tangkai ada berapa Mbak Zara? 100 biji. Siji, 1 tangkai ada 100 biji. Lah kan ada 7 toh. Berarti 100 kali 7 berapa? 700. Maka ketika kita berinfak di jalan Allah, umpama Radit nyemplune kotak 1.000 rupiah, maka oleh Allah akan diganti dengan 700.000. Malah 700.000. Nah itulah. Udah tanda iki. Ora cross nek fokus. Wah, bagus tuh. Jadi itu. Jadi menumpuk-numpuk harta itu ketika kita tidak disedekahkan. Ketika kita tidak disedekahkan, maka kita akan merugi. Di ayat lain di salah surat Al-Munafiqun. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul
khasirun. Hei orang-orang yang beriman, ojo bondo lan anakmu, jangan harta dan anakmu menjadikan kamu lalai dalam mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka dia termasuk orang yang rugi. Jadi nek kowe numpuk-numpuk harta, terus lali sedekah, numpuk-numpuk harta, lali sholat, numpuk-numpuk harta, lali ngaji, maka dia termasuk orang-orang yang rugi. Termasuk orang-orang yang rugi. Maka dari itu suka bersedekah, jangan menumpuk-numpuk harta. Jadi ini tadi pembahasan lagi 3 ayat ini. Alumasa waili kulumasa tilmasa alati jama'a malau wa adada. Jadi DE temabung sak akeh-akahe, nabung sak akeh-akahe ning dia lupa sedekah, bahkan mencela orang-orang yang sedekah. Ngenyek, nek bahasa Indonesianya apa? Nyinyir. Cara basane tren Aisyah lambe turah. Lambe turah. Nah, itu rasanya sedekahane nyinyir itu. Ini ada 3 ayat malam ini karena sudah ada kita akhiri doa kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.